Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, ketemu lagi di podcast Cakap-Cakap Hukum. Tempat kita ngobrol santai berbobot seputar hukum di Indonesia. Di sini tentunya aku tidak sendiri dong. Kita akan ditemani oleh teman saya. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita pada hari ini. Yeay! Hai, halo Kak Risa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Evoli? Aku juga baik. Hari ini kita akan membahas apa nih Kak? Hari ini kita akan bahas profesi di bidang hukum. Mulai dari advokat, mediator, paralegal, sampai organisasi di bidang hukum. Banyak sekali ya Kak? Iya, memang banyak Kak. Oke, walaupun banyak, tapi tenang aja. Kita akan kupas semuanya dengan bahasa yang ringan dan jelas. Biar kamu nggak bingung apa yang akan dijelaskan oleh Mbak Risa. Apakah seorang penjahat yang dituduh penjahat itu bisa dibela? Bisa. Dan itu tugas pengacara. Apakah seorang dituduh pembunuh itu bisa dibela? Bisa. Apakah seorang yang melakukan korupsi itu bisa dibela? Bisa. Kenapa? Karena profesi advokat itu sesungguhnya tidak bertugas untuk membebaskan orang yang bersalah. Ya kan? Dia adalah bertujuan untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Sehingga kalau umpamanya dia bersalah, tentunya kita bertugas agar dia dihukum sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Baik, kita mulai dari yang paling sering kita dengar dulu ya, yaitu advokat. Apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dari advokat? Jadi gini, advokat itu adalah orang yang memberikan jasa hukumnya baik di luar maupun di dalam pengadilan. Nah, tugas utamanya itu mencakup memberi nasihat hukum, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Nah, fungsinya nggak cuma membela yang bersalah aja ya. Advokat juga punya peran penting dalam menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak masyarakat di hadapan hukum. Nah, benar, advokat itu bagian dari penegak hukum, sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim. Nah, selanjutnya materi tentang tugas dan fungsi mediator. Kalau mediator itu tugasnya agak beda nih Kak ya. Mediator itu jadi penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa agar masalahnya tuh bisa selesai tanpa harus lewat proses peradilan panjang. Nah, iya, perannya itu sangat penting dalam proses mediasi terutama. Karena mediator ini menciptakan solusi damai. Mediator harus bersikap netral, nggak boleh memihak, dan yang penting harus berupaya membantu kedua belah pihak itu gimana caranya harus bisa damai gitu. Nah, yang ketiga itu paralegal dan konsultan hukum. Kalau paralegal ini sering ya Kak disalahpahami. Paralegal itu bukan advokat, tapi mereka membantu memberikan informasi hukum dasar kepada masyarakat, terutama di lembaga bantuan hukum. Iya. Sementara konsultan hukum itu lebih berfokus memberikan nasihat hukum di bidang tertentu, misalnya hukum bisnis, perdata, atau syariah. Biasanya mereka nggak beracara di pengadilan saja. Perbedaan paralegal ini, kalau paralegal itu bisa lulusan dari SMA, tapi kalau konsultan hukum itu harus lulusan dari S1 sarjana hukum biasanya Kak. Oh, berarti bisa ya Kak kalau kita fresh graduate nih dari SMK bisa jadi paralegal ya? Bisa, asalkan kita itu paham tentang hukum itu. Gitu ya Kak. Nah, setiap profesi ini kan ada kode etiknya ya Kak ya. Nah, misalnya
kode etik advokat yang aku pahami mengatur agar advokat itu bekerja dengan jujur, independen, dan juga menjunjung tinggi tugas kehormatan dari profesinya. Iya, sedangkan kode etik mediator itu mengatur sikap netral, kerahasiaan proses mediasi, dan tidak boleh memihak. Lalu peraturan paralegal ada dalam Permen Kumham nomor 1 tahun 2018, yaitu tentang batasi kewenangan paralegal agar tidak menggantikan peran advokat. Nah, intinya semua profesi ini punya aturan main sendiri-sendiri supaya profesinya gak disalahgunakan. Berarti sesuai dengan profesinya, jadi aturannya juga sendiri-sendiri gitu ya Kak. Ini BTW sangat berisik sekali ya Kak. Iya, ini karena kita lagi tag-nya itu di pinggir jalan gitu ya. Iya, kita di pinggir jalan ya. Jadi mohon maklumi ya kalau kurang terdengar. Dan kita disponsori oleh minuman Podcast. A few moments later. Kembali ke topik kita ya guys ya. Ngomongin profesi hukum nih, pasti ada ya yang penasaran soal honor, bisa untuk advokat, dari honornya atau fee-nya. Biasanya kan disesuaikan dengan kesepakatan klien ya Kak ya. Nah, bisa berdasarkan dengan jamnya atau nilai perkara. Nah, juga bisa karena itu dari kesepakatan tertulis gitu. Nah, iya, kalau paralegal dan mediator ini biasanya punya honor yang ditentukan oleh lembaga atau berdasarkan peraturan yang berlaku dari mediator dan paralegal itu sendiri. Dan jangan lupa semua tindakan hukum harus berdasarkan surat kuasa, baik itu advokat, paralegal maupun mediator. Nah, surat kuasa itu bukti legal bahwa mereka berhak mewakili klien atau pihak tertentu dalam berperkara gitu. Tapi nih Kak, aku pernah dengar nih, bisa nggak sih kita pakai jasa mediator itu gratis gitu? Bisa Kak. Bisa. Tapi kalau advokat sama itu saya dengar juga bisa, tapi harus pakai surat tidak mampu gitu ya? Iya. Nah, ini tentang pengawasan dan penindakan. Kalau ada advokat, mediator, dan paralegal yang melanggar aturan hukum, ada mekanisme pengawasannya loh. Betul, misalnya nih advokat diawasi oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, sedangkan mediator itu diawasi langsung oleh Mahkamah Agung, dan paralegal diawasi langsung oleh lembaga bantuan hukum tempat mereka bernaung. Nah, sanksinya bisa berupa teguran, pemberhentian sementara, dan sampai pencabutan izin. Gitu ya Kak ya? Iya. Nah, selanjutnya itu taktik dan strategi pembelaan. Nah, sekarang kita bahas yang seru, taktik dan strategi pembelaan. Kalau di perkara pengadilan Islam, misalnya di pengadilan agama, advokat itu harus paham Kak tentang hukum syariah dan komplikasi hukum Islam. Strateginya adalah membuktikan keabsahan akad atau hubungan keluarga sesuai syariat. Oh, kalau di perkara perdata umum, strateginya lebih banyak terkait bukti tertulis, sanksi, dan kontra. Tujuannya itu membuktikan siapa yang lebih berhak atau siapa yang dirugikan di perkara. Sedangkan di perkara pidana, advokat harus fokus pada pembelaan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Strateginya biar bisa berupa strateginya itu bisa berupa penolakan bukti yang tidak sah atau menjadikan adanya alasan pembenar atau pemaaf dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Oh, gitu ya Pak. Ya. Yang
Yang selanjutnya organisasi profesi dan bantuan hukum. Profesi-profesi tadi punya wadah organisasinya teman-teman. Untuk advokat itu ada diantaranya itu ada Peradi, AAI, dan organisasi advokat lagi tentunya masih banyak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Nah, kalau paralegal dan mediator ini biasanya bernaung di lembaga bantuan hukum atau lembaga mediasi seperti PNN atau yang sering disebut pusat mediasi nasional. Sedangkan ragam organisasi bantuan hukum di Indonesia ini cukup banyak ya teman-teman, mulai dari LBH Jakarta, JLBHI, dan LBH API, dan masih banyak lagi pastinya. Dan semua lembaga itu punya tujuan yang sama, yaitu memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Wah, gak terasa nih ya Kak, kita udah banyak sekali membahas tentang profesi yang berperan di dunia hukum. Semuanya saling melengkapi, dan advokat yang ada advokat yang membela, terus ada mediator yang menengahi, kemudian yang terakhir juga ada paralegal yang membantu masyarakat akar rumput. Nah, bener banget Kak. Harapannya semua profesi ini bisa terus menjaga etika, profesionalitasnya, dan yang penting itu semangat menegakkan keadilan. Terima kasih udah dengerin podcast kita, yaitu podcast Cakap-Cakap Hukum. Jangan lupa follow, like, dan subscribe biar makin banyak yang paham pentingnya profesi hukum di Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar hukum dan jadilah bagian dari keadilan. Bye-bye. Ini sih, mau lagi.